Shalom, selamat pagi siswa-siswi SMPK Trimulya. Senang sekali kita bisa bersama-sama bergabung bersehati untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama akan mulai ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita yang datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan kiranya turunlah atas kita sekalian rahmat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan bersaat teduh. Amin. Nama Tuhan. Ya. Ingatlah selalu
bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap hidup kita. Mari kita percaya dan berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Katakan dengan sungguh, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dan bersyukur saya diberikan kesempatan untuk boleh berbagi kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Firman Tuhan hari ini diberikan judul Go Be My Witness. Mari kita akan memulainya dengan kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa Tuhanlah yang memelihara hidup kami. Kalau kami dalam keadaan yang sehat sampai hari ini, benar-benar karena Tuhan yang menolong kami. Kalau kami beberapa waktu lalu sempat mengalami sakit, entah itu kami terpapar virus COVID, dan kami dalam keadaan yang baik sekarang, kami percaya itu karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu Tuhan boleh menyapa setiap kami dalam kebenaran firman Tuhan, buat kami mengerti Tuhan. Ada hal-hal sederhana yang Tuhan mau berbicara secara spesifik kepada setiap kami, dan bantu kami, dorong kami supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan juga. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Markus, pasal yang kelima, ayat yang ke-18 sampai 20. Di sana firman Tuhan berkata, pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Sebuah film Thailand yang berjudul Wairun Pandan atau lebih dikenal dengan The Billionaire sukses menginspirasi banyak orang yang menyaksikannya. Nah, film ini itu diangkat dari kisah nyata menceritakan bagaimana perjuangan Top Itipat, seorang pemuda yang mempunyai kegigihan dalam bisnis sejak usianya 16 tahun. Kamu usianya berapa sekarang? Top Itipat 16 tahun. Dia dipandang sebelah mata, bahkan berusaha disingkirkan oleh banyak orang. Namun perjuangan kerasnya untuk mewujudkan mimpi menjadi pengusaha akhirnya tercapai. Dia pun berhasil menjadi pengusaha snack rumput laut terlaris di Thailand. Dengan penghasilan, gak main-main, senilai 2,4 triliun per tahun. Dan 2.000 karyawan yang bekerja. Berbagai kegagalan yang ia lewati justru membawa dia menjadi seorang milioner melalui bisnis snack rumput laut Tau Kai Noi. Snack yang sangat familiar bagi kita. Salah satu kutipan dalam film itu, Top Itipat sempat berkata, do not lose your courage no matter what. Because if we give up, the game is over. Sungguh menginspirasi dan juga mengesankan. Sehingga kita bisa melihat snack Tau Kai Noi itu dengan cara pandang yang berbeda melalui film ini. Nah, bukankah kita juga tertarik ya kalau kita menonton film jika ada tulisannya based on true story? Seakan kita diajak bukan hanya menonton sebuah film, tetapi kita menyaksikan kisah hidup orang lain yang difilmkan. Kisah hidup yang sederhana namun dapat menginspirasi hidup banyak orang. Nah, teman-teman sadar atau tidak, everyone has a story to tell. Setiap orang itu layaknya sebagai seorang penulis. Nah, beberapa kisah itu tertulis dalam sebuah buku atau catatan, dan beberapa kisah yang lain itu tersimpan di dalam hati. Nah, kehidupan kita ini diisi dan dihiasi oleh kisah demi kisah. Dan biasanya seringkali kisah yang paling diingat adalah kisah yang berkesan atau kisah yang dapat memberikan dampak besar buat hidup kita. Mungkin ada yang ingat nih, kisah dahulu pernah jatuh dari sepeda atau dari motor, kemudian diketawain dan sebagainya. Atau ada yang juga pernah sakit lalu sembuh. Atau juga ada yang pernah mengingat ketika merasa bahagia bersama dengan keluarga atau teman. Everyone has a story to tell. Namun masalahnya tidak banyak orang yang mengizinkan kisah hidupnya itu dibagikan pada orang lain. Padahal banyak sekali kebaikan Tuhan, ribuan pertolongan Tuhan, jutaan bukti cinta Tuhan yang bisa dibagikan dan memberkati banyak orang. Nah, teman-teman, demikian pula yang dialami oleh kisah seorang pemuda dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini. Dikatakan ada seorang pemuda yang kala itu ingin sekali mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Dan kala itu ia bertanya kepada Yesus, boleh atau enggak nih ikut? Tetapi jawaban Yesus cukup mengejutkan. Di ayat yang ke-19 Yesus berkata, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu. Dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Pertanyaannya adalah, what's the story behind? Apa yang Yesus sudah lakukan? Sehingga Yesus berkata demikian. Hal ini dikarenakan dengan apa yang dialami oleh pemuda ini. Kalau kalian membaca pada bagian ayat sebelumnya, seorang pemuda ini menjadi orang yang populer.
Bukan karena kehebatan, prestasi, atau juga bukan karena dia adalah crazy rich. Ia terkenal karena sudah lama kerasukan dan dia tinggal di kompleks pekuburan. Nah, masalahnya siapa yang mau dikenal dengan cara demikian? Orang yang kerasukan dan tinggal di pekuburan. Kehidupannya dikatakan sangat brutal dan sadis. Berpenampilan telanjang, diikat dengan rantai di tangan dan kakinya. Dia bisa putuskan. Siang malam berteriak sambil memukuli diri dengan batu. Berpenampilan layaknya seperti zombie. Sungguh mengerikan sekali. Itulah the story of misery. Itulah kisah hidupnya. Hidup sebagai seorang yang kerasukan. Nah, kamu pernah gak sih lihat orang yang kerasukan? Kalau pernah, tampaknya itu begitu mengerikan. Saya pernah. Tangan, kaki, kepala itu harus ditahan oleh lebih dari 5 orang. Tenaganya itu begitu besar sekali dan kuat. Ya, itu baru menghadapi sebentar saja. Bayangkan pria ini, pemuda ini mungkin sudah berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan mungkin bisa melewati tahun mengalami hal demikian. Setiap hari dalam keadaan yang buruk, kerasukan, dan tidak ada yang bisa menolong. Tetapi kalau kita membaca, semua menjadi berbeda ketika Yesus datang ke daerah itu dan tanpa sengaja bertemu dengannya. Singkat cerita, ia kerasukan roh jahat yang bernama Legion. Kalau menurut hitungan militer, Legion itu adalah sekitar 6.000 pasukan. Whatever. Yang pasti rohnya banyak banget. Yesus mengusir mereka semua masuk ke dalam ribuan babi dan seketika pemuda itu tadinya telanjang kembali berpakaian. Yang biasanya berteriak-teriak sekarang duduk tenang. Tadinya berpenampilan seperti zombie, kini sudah sadar kembali. Semuanya berubah. Dia sudah kembali menjadi normal dan itulah kisah yang dialami oleh seorang pemuda yang tadinya kerasukan lalu Yesus sembuhkan. Kembali kepada pertanyaan yang di awal, ya, kepada jawaban yang Yesus berikan kepada pemuda ini. Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang di sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Sederhananya, Tuhan Yesus itu seakan mau berkata, ceritakan saja apa yang Yesus lakukan buat kamu. Just tell the story of your life. Then you will be my witness. Dan kamu akan menjadi saksiku. Kan bisa perhatikan, Tuhan Yesus tidak meminta dia untuk menjelaskan siapa Yesus itu. Tidak pula harus membawa bahan penginjilan. Dan tidak juga mengajak untuk diskusi Alkitab. Just tell your story. Nah, teman-teman, saya yakin di dalam kehidupan setiap kita memiliki sebuah kisah. Dan ternyata dalam kisah hidup yang kita alami itu dapat menceritakan Kristus kepada orang lain. Tapi terkadang banyak orang yang mengecilkan kisah hidup, peristiwa, pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi. Mungkin ada yang berkata, be aja kali. Orang sakit juga nantinya sembuh kok. Kalau naik motor aman-aman ya gak masalah, wajar dong. Ya kalau sehat semua juga bisa. Padahal dalam setiap momen itu Tuhan mau menjadikan kisah itu adalah tentang dia, bukan tentang kita. Hal ini juga sebetulnya yang dilakukan oleh Paulus ketika ia berkata dalam surat Timotius, 1 Timotius 1 ayat yang ke-13. Di sana Paulus berkata, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Teman-teman, dalam banyak kesempatan Paulus justru banyak menunjukkan bagaimana kisah hidupnya sebagai sebuah kesaksian. Karena Tuhan Yesus, aku bisa gini loh. Kesaksian itu dapat menjadi hidup. Karena apa? Karena based on true story. Kisah hidup Paulus bukan
bukan berbicara lagi tentang siapa dia, tetapi berbicara tentang siapa Yesus. Dalam buku yang dituliskan oleh seorang pendeta Kyle Adelman, menyatakan bahwa seringkali Tuhan itu memberikan momen yang one at a time. Satu kali dalam kesempatan. Itu judul bukunya ya, One at a Time. Seringkali orang yang kita temui ya, biasanya itu kebanyakan adalah satu kali seumur hidup. By the way, ngomong-ngomong, yang pernah mesen makanan online atau online shop ya, kira-kira ya, apakah kalian pernah bertemu dengan kurir yang sama yang mengantar ke rumahmu? Pernah? Kalaupun pernah, saya rasa sangat jarang sekali. Ya. Tapi kalau memang cuma satu kali, kayaknya nggak pernah ketemu, satu kali saja, itu yang dinamakan sebagai one at a time. Nah teman-teman, Tuhan Yesus ketemu dengan pemuda yang kerasukan ini, kemungkinan besar one at a time. Hanya satu kali itu saja dan mungkin gak akan ketemu lagi. Tetapi dalam momen itulah yang mengubahkan dari seorang yang kerasukan menjadi seorang yang sembuh. Dan dari kisah hidupnya banyak orang yang bisa mengenal Yesus. Siapa yang sangka hanya dari one at a time. Teman-teman, memang terkadang Tuhan itu mengizinkan kita bertemu dengan orang-orang yang one at a time. Benar-benar sekali seumur hidup. Ojek online, orang yang lewat depan rumah kita, atau siapapun. Jangan lewatkan momen itu. Tell your story bahwa Tuhan itu baik. Bahwa Tuhan mengasihi setiap kita. Supaya apa? Supaya mereka tahu bahwa Tuhan Yesus yang engkau dan saya percaya itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang mengasihi kita. Dan kita dapat belajar untuk bertumbuh menjadi saksi Kristus. So now let's tell your story. Mungkin kisah hidupmu saat ini terlihat biasa-biasa saja. Tapi mungkin bisa saja kisah yang sederhana itu dapat mengubah hidup orang lain. Mungkin ada seseorang yang saat ini rindu mendengarkan tentang Kristus melalui hidupmu. You must believe that your story matters. Kamu harus yakin dulu bahwa kisah hidupmu itu bisa berharga bagi orang lain. Kisah hidup yang sederhana itu mungkin bisa dapat berarti. Dan orang lain mungkin dapat mengenal siapa Yesus melalui kisah hidupmu. Ada sebuah kutipan yang mengatakan bahwa penginjilan yang terbaik itu adalah melalui kehidupan kita. Bagaimana melalui kisah hidup kita, kita dapat menceritakan tentang Yesus. Nah, sampai di sini mungkin kalian akan mikir, kira-kira kisah hidup apa? Rasanya bingung ya. Tapi coba pikirkan tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika mungkin kita pernah mengalami sakit dan Tuhan sembuhkan. Ketika mungkin kita pernah dalam keadaan yang sulit dan Tuhan tolong. Atau juga mungkin dalam keadaan yang sehat seperti sekarang ini adalah sebuah kisah yang dapat bisa kita ceritakan kepada orang lain. Kalau hidup kita mungkin saat ini bisa berubah menjadi lebih baik, ceritakanlah itu. Mungkin ada temanmu saat ini yang saat ini hidupnya jauh dari Tuhan dan ia bisa berubah melalui kisah hidup. Ayo coba kita pikirkan kisah itu dengan kita menggunakan kalimat awal, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Teman-teman, Tuhan itu baik. Saya teringat waktu saya kecil, saya bertumbuh dari keluarga yang sederhana. Papa saya sudah meninggal sejak saya usia 2 tahun. Ada yang sama dengan saya masih kecil dan saya tidak banyak mengerti kala itu. Kisah yang Tuhan selalu ingatkan sampai hari ini adalah ketika kami sekeluarga, saya dengan 3 koko cici saya, beserta dengan mama, makan bersama mie instan 1 bungkus dan dibagi 5 orang. Dan tentu tahu kalau mie instan 1 bungkus itu kuahnya pasti sangat banyak sekali. Kenapa kita makan demikian? Karena tidak ada lagi makanan kala itu. Teman-teman, 25 tahun momen itu berlalu. Tuhan Yesus itu baik. Kami bisa hidup dengan baik saat ini.
Bertahun-tahun Tuhan tolong dalam kekurangan. Tapi saya jujur merasakan bahwa Tuhan memberikan kecukupan. This is my story. Mie instan satu bungkus can be a witness. So, what's yours? Apa yang menjadi kisah hidupmu? Teman-teman, setiap orang punya kisah dalam hidup yang berbeda. Karena Tuhan mau melalui kisah hidup yang kita alami ini dapat berdampak bagi kehidupan banyak orang lain. Mereka dapat mengenal Kristus. Coba saat ini ingat-ingat satu kisah dalam hidupmu. Dapatkah itu menjadi kisah tentang Kristus? Yaitu Kristus hidup dalam apa yang engkau alami. Dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus mengasihi engkau. Dan let them know, banyak orang di luar sana yang mungkin one at a time. Biar mereka semua tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka juga. So tell your story. Ceritakanlah kisah hidupmu. Dan menjadi saksi itu dimulai dari kehidupan kita. Apa yang kita alami. Bagaimana kebaikan Tuhan. Dan di sana kita bisa menceritakan kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Teman-teman, saya yakin setiap hari kita punya kesempatan untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan atas hidup kita. Kita bisa pakai story Instagram kita buat kita sharing apa yang menjadi kebaikan Tuhan. Mungkin itu bisa menjadi kesaksian buat orang. Chat engkau di WhatsApp dengan teman-teman. Sharing kita mungkin di TikTok. Katakan bahwa Tuhan itu baik. Dengan itu kita dapat mulai belajar untuk hidup bersaksi bagi Tuhan. Jangan dulu berpikir untuk saya akan pergi ke tempat yang jauh. Kepada orang-orang yang belum percaya saya akan memberitakan Injil siapa Yesus itu dan sebagainya. Jangan pikir jauh dulu. Start with small. Itu bagaimana dari kehidupan kita, kisah hidup kita dapat menjadi saksi bagi banyak orang. So it's time to go. Go, getting out for the go. Yaitu great opportunity and tell your own story what Jesus has done upon your life. Dan hari ini kita adalah orang-orang yang berbeda. Karena kita adalah orang-orang yang mau pergi dan menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kita. Siapkah engkau menjadi saksi Tuhan? So tell your story. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan mengizinkan ada kisah-kisah di dalam kehidupan kami yang mungkin kisah-kisah itu terlihat tidak enak, tidak menyenangkan, bahkan buruk bagi hidup kami. Tapi kami bersyukur Tuhan, mungkin dari banyak kisah yang kami alami itu justru bisa menjadikan kami adalah orang-orang yang dapat menjadi saksi bagi banyak orang di luar sana. Kami dapat merasakan kebaikan Tuhan. Kami dapat menceritakan itu. Mungkin kepada orang-orang yang one at a time. Kami rindu mereka juga dapat mengenal Kristus. Ya Tuhan, tolong mulai dari diri kami. Dengan kami mengingat akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Izinkan kami Tuhan untuk kami bertemu dengan orang-orang yang tepat. Untuk kami dapat menceritakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan itulah di mana kami mulai belajar untuk kami dapat menjadi saksi bagi banyak orang. Bantu kami Tuhan, kami sadar ini gak mudah. Tapi kami mau belajar, kami mau pakai story Instagram kami. Kami mau pakai share di WhatsApp kami. Kamu pakai apa yang menjadi account TikTok kami. Kami rindu, kami mau menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Biar ini boleh dapat memberkati dan mengubah hidup kami. Doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita.